Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Meskipun teman-teman yang bagian ada di rumah untuk tetap mengikuti ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Yesus. Kami siapkan hati kami pada hari ini Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu belum pernah ada kasih yang seperti Engkau berikan kepada kami ini Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih dunia
online kami di rumah Tuhan. Berkati kami Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Murah
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mau duduk diam, kita mau fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya tak terbatas kuasa bagi kami. Semua dapat Engkau lakukan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika kami percaya mujizat itu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami Yesus? Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kami tak berdaya Yesus, Di saat ku tak berdaya,
Mari Bapak Ibu dan Saudara, saudara yang ada di rumah, saudara yang mungkin di tempat kerja saudara, yang kebetulan saudara menyaksikan dan mempunyai waktu luang sebentar, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali Tuhan izinkan kami beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat segala campur tangan Tuhan bagi kami yang di gereja maupun kami yang di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu dalam waktu yang tidak lama. Tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja dengan cara-Mu, memberkati sehingga berita firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan membawa kami masuk dalam satu dimensi yang baru di dalam rencana Tuhan yang besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang kelima, saudara. Kita masuk dalam satu pelajaran, saudara, dengan tema bagaimana menjadi jemaat yang berkualitas. Saudara, kita tentu rindu supaya kekristenan kita ini bertumbuh dengan benar. Amin, saudara. Kita harus punya satu kerinduan yang kuat supaya iman kita ini iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang benar akan menghasilkan satu kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang gampangan, orang Kristen yang mudah menyerah di tengah-tengah tantangan yang ada. Tapi kita menjadi orang Kristen yang punya satu kekuatan yang berbeda karena kita punya kualitas di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan belajar dalam satu serial khotbah tentang khotbah di bukit. Dan hari ini saya ingin memberi satu tema, yaitu menjadi jemaat yang berkualitas, ditandai dengan Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, saudara ya. Matius pasal 5 ayat 3. Kalau sudah dapat, yang sebentar kita tunggu ya. Oke. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ayat yang ketiga, Matius pasal 5, ayat yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi satu kriteria tentang bagaimana supaya seseorang dapat mempunyai kerajaan sorga. Dan Yesus katakan bahwa orang yang mempunyai kerajaan sorga adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah saudara, mungkin engkau bertanya, miskin seperti apa? Apakah hanya orang miskin yang punya kerajaan sorga? Lalu bagaimana dengan orang kaya? Tentu saudara, miskin di sini bukan berbicara tentang harta. Amin. Miskin di sini bukan berbicara tentang uang. Miskin di sini bukan berbicara tentang deposito. Miskin di sini bukan berbicara tentang apa yang kita punya secara materi. Tetapi miskin di sini berbicara tentang sesuatu yang berbeda, yaitu berbicara tentang hati di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita berkata berbahagialah orang yang miskin. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Orang yang sangat kosong.
Orang yang punya satu kerinduan untuk apa? Untuk diisi oleh Tuhan. Itu orang miskin. Saudara, ada seorang di dalam Lukas pasal 10 yang bernama Sakeus. Lukas pasal 10, saudara, diceritakan tentang seorang bernama Sakeus yang Alkitab berkata dia orang kaya, dia punya banyak uang, saudara. Secara manusia dia tidak punya apa, dia tidak kekurangan karena dia punya jabatan, dia punya kekayaan. Alkitab berkata suatu waktu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kotanya. Yesus akan datang ke Yeriko, dan Alkitab berkata, maka Sakeus yang pendek badannya, dia berusaha bagaimana caranya supaya dia menjumpai Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, dan orang seperti inilah yang Alkitab katakan dia miskin di hadapan Tuhan. Walaupun dia kaya secara rohani, secara materi, tapi di hadapan Tuhan dia punya hati yang miskin. Sehingga Alkitab berkata dia yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Bayangkan saudara, orang yang kaya saja dia punya hati yang miskin, yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita juga yang kadang-kadang sudah saro, sudah miskin, sudah susah, belaga lagi, sombong lagi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kerinduan yang besar yang dimana Tuhan inginkan supaya ada dan saya punya satu kerinduan untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Amin. Makanya saudara, ketika saudara datang ke gereja, saudara berjuang dengan keadaan saudara, saya sangat menghargai. Kenapa? Karena saudara sedang membawa saudara untuk apa? Saudara diisi oleh sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, kalau kita punya kekayaan di bumi tapi kita tidak punya sorga, maka kita adalah orang yang paling malang. Amin, saudara. Saya mendengar banyak kesaksian, banyak cerita bagaimana orang yang mati dengan cara yang tragis walaupun mereka punya banyak uang. Dengan virus corona hari-hari terakhir ini saya dibukakan banyak hal, saudara. Mengerti lebih banyak lagi tentang bagaimana ketidakberdayaan manusia. Amin ya. Bagaimana manusia tidak berdaya dengan keadaan ini. Beberapa waktu yang lalu saya menceritakan, saudara, ada seorang ibu pengusaha cat terbesar salah satu di Indonesia. Dia pulang dari luar negeri, saudara. Ternyata dia kena virus corona. Waktu dia kena virus corona, dia diisolasi di rumah sakit dan dia sakit, saudara. Suami dan anak-anaknya diisolasi secara mandiri. Dan kemudian beberapa waktu kemudian dia meninggal. Sang ibu hanya ditemani oleh seorang supirnya, mengantar supirnya yang mengantar dia ke pemakaman. Dan tidak satu pun yang mengantar dia selain petugas apa? Penggali kubur, petugas ambulans yang mengantar dia, dan supir dia yang menemani dia sampai ke liang kubur. Dan tragis sekali, saudara. Ada seorang bankir di Portugal, saudara. Anaknya menuliskan satu kalimat-kalimat yang sangat penting sekali. Dia bilang begini, kami punya kekayaan berlimpah. Papaku seorang yang bankir terkenal, terkaya, salah satu yang terkaya. Tapi ketika dia meninggal, saudara, sepertinya begitu tragis. Karena dia mengharapkan sesuatu yang gratis tetapi tidak dapat. Yaitu apa? Nafas. Bayangkan, nafas yang gratis, yang tidak dibayar oleh siapapun. Ternyata dia sulit sekali mendapatkan itu. Sehingga akhirnya dia meninggal. Kita yang diberi nafas secara gratis sampai dengan ini, mari kita punya kerinduan. Amin, saudara. Untuk saudara isi hidup saudara dengan hal-hal yang baru di hadapan Tuhan. Supaya ini menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan.
Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan selain hanya untuk diisi oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menaruh harapan dan belas kasih Tuhan yang tidak ada yang lain. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menaruh harapan dan belas kasihan hanya datang daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, saya sering menceritakan hal ini. Kalau saudara punya uang 1 miliar, saudara, lalu ada orang memberi saudara uang 10 juta, saudara akan bilang begini, wah biasa. Kenapa saudara? Karena saudara ada uang 1 miliar. Amin. Ketika orang memberi saudara uang 10 juta, saudara akan anggap itu hal yang kecil. Benar gak saudara? Kalau di dompet saudara ada uang 100.000 dan saudara lalu dikasih orang 10.000, ini 10.000 buat kamu berkat, maka saudara akan bilang begini, kecil. Karena saudara ada punya uang 100.000. Tetapi sebaliknya saudara, kalau saudara hanya punya uang 50.000 lalu ada orang datang memberi kepada saudara 50 juta, maka pasti saudara akan bersyukur luar biasa. Amin. Kenapa tidak ada yang saudara tidak dapat saudara bayangkan bahwa itu betapa besarnya nilainya bagi saudara. Demikian juga orang yang miskin, saudara, yang dia tidak punya apa-apa lalu tiba-tiba datang pertolongan daripada Tuhan. Betapa dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Makanya saudara, saya mau membawa saudara untuk merenungkan ini. Ada banyak orang yang tidak mampu bersyukur kepada Tuhan dibandingkan dengan banyak orang lain. Makanya saudara, saya selalu ajak saudara, ayo mari bersyukur. Saudara dibandingkan dengan orang lain, saudara, mungkin saudara tidak dapat dibandingkan. Saudara masih bisa punya motor, masih bisa punya fasilitas yang saudara miliki. Saudara masih bisa punya pekerjaan. Ada di luar sana banyak orang yang sedang mengeluh hari-hari ini karena dia tidak punya apa-apa. Kita masih bisa makan minum dengan baik walaupun mungkin tidak senyaman orang lain. Amin. Tidak semegah orang lain, saudara. Tidak semewah orang lain. Tetapi saudara bersyukur kalau saudara masih bisa makan. Saya teringat masa-masa susahnya kami, saudara. Ketika kami masih remaja, saya selalu menceritakan ini, saudara. Papa saya seorang guru SD, anaknya 5. Bayangkan saudara, guru SD zaman dulu dengan zaman now ini beda. Guru SD zaman dulu, saudara, kalau dia punya rumah yang tembok, itu sudah mujizat. Karena semua guru SD yang saya ketemu adalah orang guru SD yang rumahnya dari dinding, saudara. Sulit sekali bagi dulu guru SD. Dan kami mengalami masa-masa sulit, saudara. Bagaimana tidak ada makan, saudara, kadang-kadang. Mama saya, bapak saya membangun suatu rumah yang sampai hari ini kami tinggali, saudara. Orang tua saya tinggal. Suatu rumah tembok, saudara, yang cukup bagus menurut kami. Sehingga dia harus menggadaikan seluruh gajinya, sebagian besar gajinya. Untuk apa? Untuk bangun rumah buat anak-anaknya. Kami 5 bersaudara. Dia bangun 4 kamar, saudara, besar-besar. Harapannya apa? Supaya anak-anaknya bisa tidur. Padahal ternyata sekarang rumahnya kosong, saudara. Karena masing-masing sudah punya tempatnya sendiri. Tapi saya menceritakan ini bagaimana saudara perjuangan ini. Setengah bulan saja, saudara, itu makan sudah dengan bubur, saudara. Hanya makan bubur dan itu terus menerus. Bubur pakai ayam, kagak. Pakai apa, saudara? Kecap manis. Jadi setiap pagi kami pergi ke sekolah, mama saya sudah bikin bubur lalu ditaburi dengan apa? Kecap, saudara. Dan itu terus menerus, saudara. Kami hanya bisa makan ada daging ayam apa-apa itu kalau ada pesta.
Ada ulang tahun, ada apa yang bisa potong ayam yang dimakan. Lebih dari itu tidak. Dan itu bertahun-tahun, saudara. Sehingga hari ini kalau saudara kita bisa menikmati sesuatu dari Tuhan, saya tahu bahwa itu berkat Tuhan yang terlalu besar. Amin. Itu anugerah Tuhan yang terlalu melimpah, yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Bagaimana Tuhan angkat kita, bagaimana Tuhan bela kita, bagaimana Tuhan berkati kita. Amin. Sehingga hari ini kalau kita bisa seperti ini, saudara, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kalau saya merenungkan, saudara, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Hari ini saya pakai baju yang sudah sekian lama digantung, tapi saya tidak pernah pakai. Saya tahu ini juga pemberian Tuhan. Betapa kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, orang yang miskin di hadapan Tuhan harus punya nilai seperti itu, punya spirit seperti itu. Menyadari hidup ini kemurahan Tuhan. Dan hanya menaruh harapan dan belas kasihan datang dari Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan. Makanya saudara, jemaat Tuhan yang ada, baik yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita belajar. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Sehingga saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real. Betapa Tuhan itu baik. Makanya saudara, dengan keadaan-keadaan seperti ini saya membawa saudara, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa tidak berdaya kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Luar biasa. Amin, saudara. Di luar sana, saudara, ada orang yang terpapar corona di rumah sakit, yang hanya pasang selang, oksigen dan sebagainya. Kita bersyukur. Amin. Mari kita belajar menyadarkan hidup kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia membangun iman bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia membangun imannya berdasarkan kepada kekuatan Tuhan. Dia tidak menjadi sombong secara rohani, tapi dia menyadari kalau dia kuat sampai dengan hari ini, dia bisa tetap percaya Tuhan sampai hari ini. Itu karena apa? Tuhan memberi kekuatan dan iman. Mari Bapak Ibu dan Saudara, bangun itu di hadapan Tuhan. Terus menerus kita tetap setia. Kita sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, menikmati setiap kemurahan demi kemurahan Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah lelah iring Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan buat, itu pasti terbaik. Amin, saudara. Mari tetap bersyukur. Percayalah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan selalu Tuhan yang sama. Dia akan tetap buka jalan bagi kita ketika jalan itu sulit. Dia tetap Tuhan yang sama, yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan ketika keadaan tidak mudah. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat perenungan firman Tuhan yang tidak panjang. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan ini menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.